yang muda itu jadinya ya of course lebih murah, lebih kreatif, waktunya juga lebih fleksibel. Sedangkan kita kan kalau udah di usia tertentu mungkin kayak udah berkeluarga juga nggak bisa dan segala macam. Nah akhirnya pada titik itu gue tuh berpikir kayak wah kalau gue makin tua kayaknya I don't have any energy untuk bertarung di market dengan orang-orang inilah dengan orang-orang kayak gini deh gitu. Jadi instead of gue compete dengan mereka, why not kayak I make them work for me. Karena satu hal yang mereka tidak bisa beli dari gue adalah jam terbang kan. Working friendly environment. Kita juga kayak ada beberapa hari ya misalkan kita bisa kerja dari tempat pancing sampai because the creative idea itu kan bisa di-push ya. Gitu. Yes, we have a deadline tapi kan itu bukan sesuatu yang bisa di-push gitu. Even bisa di-push pun hasilnya nggak akan maksimal gitu loh. Jadi ya be responsible itu kayak menurut kita is very important lah. Gue nggak mau gambar itu cuma dikenal one dimensional, bagus cuma untuk satu hal doang nih. Banyak juga kok yang ngomong ke kita kayak ya udah lah lu seriusin aja selain Nusantara nih, lu bikin lebih polis segala macam. Kayak gue nggak mau dikenal untuk developer yang cuma punya 1 atau 2 game aja. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Oke, halo Gizmo Friends, masih di Gizmo Talk barengan saya Radit Nugrahanto. Dan di sebelah saya masih ada Syafiq Hussein. Kalau kalian sempat menyimak episode sebelumnya ya, kalau belum, kalian harus cek dulu karena supaya dapat gambaran apa yang bakal kita obrolin kali ini ya soal industri game Indonesia. Dan masih di industri game ya? Masih, dan spesifiknya kalau Syafiq di episode sebelumnya ngomongin posisinya sebagai ketua AGI ya, atau Presiden Asosiasi Game Indonesia. Kali ini sebagai CEO dan co-founder Gambir Studio. Banyak topinya. Topinya banyak banget. Alias penanda isi rekeningnya gitu. Waduh, amin. Padahal di AGI gak dibayar. Tapi di Gambir kan jadi belum tentu kan saya CEO-nya. Oke. Nah, itu yang jadi pertanyaan pertama sebenarnya. Berkarir di industri game yang kalau di semua friends menyimak episode sebelumnya kan bilang Syafiq kecemplung. Gitu kan. Tapi namanya bekerja, apalagi bikin bisnis gitu ya, pasti berharapnya ya get something dong. Bisa menghidupi. Beneficial lah ya. Beneficial. Dan keuntungan-keuntungan non material mungkin ya, kayak gitu. Nah, apa yang membuat seorang Syafiq memutuskan untuk gue bikin aja studio sendiri ketimbang bekerja di studio-studio besar gitu. Kalau lihat portfolio Syafiq sih kayaknya studio-studio besar pasti melirik lah. Waduh, amin ya. Sebenarnya kalau pada saat itu kan gue tuh menyadari bahwa pekerjaan gue adalah di industri kreatif. Di industri kreatif itu kan kadang-kadang yang muda itu lebih murah dan lebih kreatif, lebih banyak pengalaman. Itu tidak terbantahkan ya. Akhirnya karena di samping itu kita tuh kalau udah when we reach at a certain age, kita tuh pasti punya pakem sendiri di industri kreatif kayak cara kita membuat game seperti ini, gambar kita asalnya seperti ini, atau kalau penulis ya gaya nulisnya akan seperti ini dan segala macam gitu. Udah punya ciri khasnya sendiri gitu, sehingga sedangkan market itu kan selalu berubah-berubah. Mungkin kalau yang udah kalau orang udah suka banget sama si seniman itu yang punya ciri khas sendiri, ya mereka bisa sukses. Cuma kan banyak juga orang-orang yang akhirnya maunya yang kekinian. Gitu. Nah, si kekinian ini yang biasanya lebih cepat diadaptasi oleh generasi-generasi yang lebih muda. Gitu loh. Dan pada saat itu semangat gitu. Iyalah. Iya kan? Dan biasanya yang muda itu jadinya ya of course lebih murah, lebih kreatif, waktunya juga lebih fleksibel. Sedangkan kita kan kalau udah di usia tertentu mungkin kayak udah berkeluarga juga nggak bisa dan segala macam. Nah, akhirnya pada titik itu gue tuh berpikir kayak wah kalau gue makin tua kayaknya I don't have any energy untuk bertarung di market dengan orang-orang inilah dengan orang-orang kayak gini deh gitu. Jadi instead of gue compete dengan mereka, why not kayak I make them work for me. Karena satu hal yang mereka tidak bisa beli dari gue adalah jam terbang kan. Gitu loh. Pengalamannya tuh tidak bisa dibeli gitu loh. Jadi pada saat itu gue mikir adalah kayak oh ya udah kalau kayak gitu mendingan gue bikin sendiri. Gue juga bisa memberikan platform untuk orang-orang akhirnya menyerap tenaga kerja gitu, sehingga akhirnya
orang yang mau masuk ke industri game ini tidak hanya dengan satu cara, yaitu bikin startup. Kalau gue mau jadi game developer, gue harus bikin studio game sendiri. Enggak. Lo bisa bekerja di industri game ini karena banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya memang sudah bikin duluan gitu. Jadi bisa diserap ilmunya, bisa mendapatkan quote-unquote mentor lah ya. Kalau kita kan di kantor juga dapat mentor ya gitu, dan belajar di situ gitu. Karena untuk menjadi entrepreneur itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya gitu. Ada proses-proses dulu. Karena di luar negeri kan biasanya startup itu lahir dari veteran industri. Dia udah kerja sekian tahun, kemudian merasa mungkin stuck atas segala macamnya, akhirnya quit, make another one. Gitu, bikin studio sendiri. Kalau di sini kan lulus kuliah, besok bikin startup. Gitu. Jadi ya atas dasar itu sih gue ngerasa kayak bahwa kayak udah saatnya lah gitu. Udah saatnya gue bikin dan menyerap talent-talent yang ada gitu. Nah, ini mungkin klasik ya, pertanyaan yang sebenarnya gue hindari, cuman mungkin Gizmo Friends juga banyak yang bertanya-tanya, kok namanya Gambir Studio? Kalau ngomongin Gambir kan pasti image yang tertanam ya stasiun. Stasiun. Sebenarnya kan Gambir itu kan stands for Game and Beer kan. That's why the logo kayak gitu. And our tagline kan we make game cheers. Gitu. Jadi sebenarnya itu juga for the sake of kita waktu itu ini kan is like our after office project ya. Dulu jadi kayak kita kerja dulu di daerah Tamrin di Touchstand. Di bawahnya tuh kayak ada beer house gitulah. Gitu. Nah, biasa kita suka kerja di situ. Kenapa? Bukan karena minum di situ, tidak. Karena dia yang buka sampai malam. Karena kita baru bisa kerja kan jam 7, jam 8 kan. Dan most likely kan beer house itu bukanya lebih kayak jam 1, setengah 2 gitu loh. Jadi kita bikin di situ dan saat kita mau upload gamenya kayak namanya apa ya? Udah gitu. Jadi kita mikir kayak this is something that people can enjoy at the same time. Gitu. Ya udah, then we go with the Gambir. Gitu. Nah, ini tadi Safik bilang ya udah bikin mereka bekerja untuk gue aja gitu ya. Magnet apa sih yang dimiliki Gambir Studio supaya memikat ya darah-darah muda ini gitu? Itu harus tanya orang-orang yang sebenarnya bergabung di Gambir ya. Kalau yang lu pasti kan ketika lu memutuskan untuk kita akan hire dia, pasti dia punya sesuatu, lu menawarkan sesuatu dong. Nah, apa yang lu tawarkan sebenarnya? Sebenarnya satu kayak lokasi kita kan nggak di Jakarta ya, kantor kita kan di Jogja tuh, gitu. Dan banyak orang di Jogja, banyak orang bagus di Jogja dan sekitarnya itu yang ya mereka juga nggak mau ke Jakarta, gitu loh. Mereka maunya di sana, and which is it's great. Di Jogja tuh juga enak gitu. Bentar, gue potong sedikit boleh? Iya boleh. Kalau kita ngomongin Jogja, mereka pasti pikirnya, aduh, bisa nggak sih kerja di Jogja, gaji Jakarta gitu? Apa lu menerapkan strategi yang? Enggak, kita nggak boleh kayak gitu juga karena lu nggak akan ngerusak harga pasaran yang ada di sana dong akhirnya gitu loh. Nanti kalau pasarannya rusak semuanya jadi repot lagi kan juga ya gue nggak mau jadi bagian yang ngerusak harga pasar juga gitu loh. Kayak tiba-tiba lu belanja di pasar yang lain pada jual cabai 2.000, lu tiba-tiba jual cabainya 8.000. Atau jual tiba-tiba harganya Rp500. Ya, semua pedagang akan benci dong sama lo gitu. Jadi biasanya gue tetap akan ikutin, cuma gue akan ada benefit lain kayak di kita tuh makan siang kita provide. Itu sebenarnya terlepas dari masalah misalkan memang itu fasilitas, kita tuh mikirin bahwa banyak game developer itu mereka tuh lagi break makan siang, mereka tuh lebih milih main kan. So they don't have time untuk kayak keluar cari makan, mau beli apa atau it time consuming and energy consuming buat buka aplikasi milih ada apa. Ya lu pasti scrolling aja bisa setengah jam sendiri kan. You already consume like 30 minutes of your time. Dengan adanya dibikinin kayak gitu ada kan buat mereka kayak gue tinggal ambil and then I can sit on my desk, I play sambil makan gitu. Dan menurut mereka itu juga salah satu cara yang kayak mengeliminate one of the problem of the day di hari mereka lah gitu. Yang kayak gue nggak usah pikirin makan. Dan kedua kita tuh kan kalau dilihat dari katalognya game Gambir Studio itu we have variety of gamenya tuh bener-bener banyak. Kita punya horror, kita punya hack and slash PC console, kita punya simulation cooking, kita punya fashion game, kita punya casual games. Jadi apapun yang kalian suka itu kita biasanya ada. Gitu. Dan we are very open with the new ideas, with the new concept dan segala macamnya. Jadi orang dengan interest apapun itu biasanya
menarik gitu. Dan kita kan punya banyak lokal konten ya, gitu loh. Orang game-game yang lokal, jadi sehingga ya terkenal di Indonesia dan banyak orang-orang yang suka kayak karyanya mereka tuh dimainin sama orang-orang terdekatnya mereka. Even their mom can play your game gitu loh. Jadi ya mungkin di situ kali ya kayak I'm not trying to kayak Gambir gini enggak yang kayak gimana sih kayak ya udah ini apa yang kita kasih lihat ke publik yang which is itu dalamnya juga sebenarnya seperti itu gitu. And of course working friendly environment. Kita juga kayak ada beberapa hari ya misalkan kita bisa kerja dari tempat pancing sampai because the creative idea itu kan bisa di-push ya. Gitu. Yes, we have a deadline tapi kan itu bukan sesuatu yang bisa di-push gitu. Even bisa di-push pun hasilnya nggak akan maksimal gitu loh. Jadi ya be responsible itu kayak menurut kita is very important lah. Nah, sekarang tim Gambir berapa ya? 20. Oke. Paling banyak divisi apa? Kenapa? Paling banyak divisi apa? Divisi development tentunya. Iya, artis paling banyak sih. Artis programmer gitu. We have a QA, ada community manager, ada project manager, ada finance. Oke. Gitu-gitulah. Nah, kalau ngomongin itu gitu ya, dengan tim yang kecil enggak, tapi gede banget juga belum. Gitu ya. Iya. Terus gimana nih strategi Gambir dengan game yang tadi lu bilang sendiri variety-nya banyak, terus jumlahnya juga banyak gitu. Itu gimana nih nentuin menangin pasarnya jadinya gimana dengan segitu banyak aset yang lu punya gitu? Sebenarnya kita kan jagoan sekarang Selera Nusantara kan. We want to make a Selera Nusantara itu as an IP. We treat them like an IP. Gitu. Jadi kita punya snacknya juga kan sekarang kan. Gue nggak bawa sih hari ini. Tapi kayak kita tuh punya snacknya, gitu. Ada produknya. Terus kita ada kayak game warung seblak Nusantara. So itu berdasarkan awalnya dari kayak the most favorite chapter di Selera Nusantara. So we create a separate game. And then we have warung angkringan. Warung angkringan tuh main karakternya adalah neneknya si Siska, si karakter utama. And then we're gonna have nanti ada Arnold's Bakery, which is Arnold itu karakter cowok di Selera Nusantara. So we create a universe dari situ sehingga orang udah familiar dengan karakternya. Gitu loh. Jadi saat kita mengeluarkan game-game lain, orang juga kayak udah pernah tahu nih gitu. Terus kita juga ada horor kan yang kosan 1000 pintu itu. Kita punya minimarket simulation gitu. Banyak sih ya 2024 kita banyak banget kan makanya. Tapi dari sekian banyak game yang dirilis gitu ya, ada nggak sih yang akhirnya dengan sekian banyak ini kita nggak mungkin bisa menangin semuanya. Dan akhirnya itu jadi membuat Safik harus ngambil ini keputusan besar yang harus gue ambil nih. Kayaknya gue harus memfokuskan ini dulu baru kesini. Ada nggak kayak gitu? Iya pastilah gitu karena kayak gue selalu percaya kayak once everything is priority, there's no priority. Nggak ada, kalau semua kartu paling jago, ya nggak ada yang paling jago, jadinya semuanya sama. Tapi kan nggak kayak gitu nge-treatnya gitu loh. Saat udah satu yang mungkin mundur, hasilnya tidak terlalu bagus, ada satu yang hasilnya bagus ya. Why we have to spend our energy for something that's not performing well? Gitu loh menurut gue. Kalau memang waktunya sunset ya udah sunset aja, gitu loh, nggak usah dipaksa-paksa terus gitu loh, kayak it consume the energy, mendingan gue lariin untuk akhirnya bikin game baru atau memfokuskan dengan apa yang sudah ada, gitu loh. Cuma gue juga nggak mau kayak kita jadinya tidak exploring ke hal-hal lain gitu, cuma fokus satu aja, kayak we have to try untuk akhirnya genre baru, asal yang baru, tema game yang baru dan segala macam. Jadi gue nggak mau Gambir itu cuma dikenal one dimensional, bagus cuma untuk satu hal doang nih. Banyak juga kok yang ngomong ke kita kayak, ya udah lu seriusin aja Selera Nusantara nih, bikin lebih polis segala macam. Kayak gue nggak mau dikenal untuk developer yang cuma punya 1 atau 2 game aja. Gitu. Mungkin kayak King orang tanya ya Candy Crush. That's it. They're doing pretty good. Tapi maksud gue kayak nggak ada yang salah dengan kayak gitu. Tapi I don't want to be like that. Kayak gue maunya identity kita tuh banyak. Ada ini, ada itu, dan segala macam. Jadi kayak menurut gue itu jauh lebih bukan hanya fokus ya, tapi untuk ngasih tahu kayak versatile-nya kita tuh di situ gitu loh. We're not only good at one specific genre, but we're doing great on everything. Gitu.
Kalau soal platform sendiri gitu ya, mayoritas gamenya Gambir atau semua malah ya mobile. Enggak dong kan Plant vs Giant di PC and console, terus Anomalous Hour di PC. Terus kita lagi bikin baru Spices of Life juga nanti buat PC dan konsol. Oh, benar juga. Iya benar juga. Itu apa sih pertimbangan lu dalam menentukan ini kayaknya gua rilis di platform ini gua rilis di platform ini gitu. Of course pasti dari ininya ya, dari jenis gamenya ya. Gitu. Tapi kan kalau Never Giant itu sebenarnya udah jauh ada sebelum Gambir jadi PT bahkan. Oh ya? Iya, it's an old project. Gitu. Cuma gue tahu pada saat itu kalau kita mau bikin PC dan konsol, budgetnya tuh mahal, and we don't have money. Jadi kita kumpulin dulu duitnya dari bikin mobile ini. Akhirnya saat duitnya cukup, baru kita terusin dengan yang lebih polish lagi. Gitu. Kebetulan pada saat itu trennya kan lagi naiknya PC konsol, jadi kesannya kita joining the trend kayak buat beberapa yang tahu kita itu udah lama banget gamenya gitu loh. Bahkan udah pernah ikutan beberapa event di luar juga pada saat itu. Nah. Terus kayak mendasari kayak ini jadinya kesini itu pasti pertama genrenya dulu. Tipe gamenya tuh seperti apa sih? Gitu. Cocoknya apakah memang untuk free to play atau untuk premium? Jadi simple itu dulu aja. Gitu. Karena dari PC konsol kita tetap bisa lariin itu ke mobile. Not at the same time but we can. Tapi kalau dari mobile dengan model free to play dilariin ke PC itu agak sulit. Gitu. Jadi biasanya kita yang lebih casual itu kita taruhnya di mobile, menyesuaikan dengan tipe player. Untuk yang kalau kesannya kalau dibilang premium kayak kesannya yang mobile jelek ya. Nggak mungkin yang lebih yang paid game. Gitu, yang langsung bayar di depan itu yang lebih untuk PC dan konsol. Nah, tapi ini menarik Gizmo Friends ketika Safik tadi bilang bahwa ada game yang akhirnya dihadirkan dalam bentuk fisik yaitu snack gitu kan. Nah, apa pertimbangannya gitu ya? Dan sempat kepikiran nggak sih, wah nanti gimana kalau snacknya ternyata lebih laku jauh daripada gamenya? Nggak masalah. Kan IP-nya kan. Gitu. Salah satu upaya dari membentuk IP berarti. Jadi misalkan kalau snacknya laku, ya udah tinggal kita bikin activity-nya seperti apa yang akhirnya bisa lariin traffic juga ke gamenya. Enggak. Jadi itu enggak masalah ya kalau misalnya nanti lu bukan perusahaan game nih, lu perusahaan snack gitu. Angry Bird atau Pokemon kan lebih laku IP-nya dibanding gamenya. Iya. No problem. Iya, no problem at all. Tapi kalau ngomongin IP Indonesia, top 3 IP yang ada di pikiran Safik apa sih? Saat ini ya? Iya. Tai Lalat. Sebenarnya IP-nya Invia tuh bagus sih. Gitu. Juki. Top of mind-nya ya. Tai Lalat, Juki, what else? Dudu lah. Oke. Dudu. Tiga-tiganya Invia ya itu. Iya lagi. Aji, you're doing a good job. Dan positioningnya IP-nya produk-produk Gambir sendiri mengejar 3 itu tadi berarti. Aimingnya ya pasti dong ya. Maksudnya kan sekarang apalagi kan sekarang Tai Lalat juga ada di Garuda bahkan. It's a very big achievement gitu kayak credits to all of them yang bekerja keras untuk akhirnya itu ada di sana gitu. Gue sih ngelihatnya kayak IP itu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya tadinya orang nggak ada yang percaya. Gitu. Lu bawa IP lu ke bank pun nggak bisa dijadiin jaminan. Padahal bisa aja nilai IP-nya tuh gede. Ya kan? Gitu. Tapi sekarang orang tuh udah mulai aware dengan IP, orang udah tahu hak cipta seperti apa dan segala macemnya. Orang udah mulai bangga nih pakai IP lokal dan banyak brand-brand luar pun kayak One Piece, Shinchan itu udah mulai bekerja sama dengan IP lokal kan untuk masuk ke sini. Jadi menurut gue kayak orang-orang tuh udah tahu seberapa pentingnya IP hingga akhirnya sekarang itu udah orang-orang pada berlomba-lomba nih bikin IP gitu loh. Gue tinggal berharapnya semoga ada karya IP Indonesia tuh yang ada di Popmart. Jadi blind box. Kayak I'm enough with Labubu dan segala macam. Kalau negara lain bisa, itu bukan. Jangan lo lihat, itu bukan. Gue tahu mata lo kemana. Jadi kayak menurut gue people are queue for a karakter yang bahkan nggak ada turunannya kan. Labubu itu kan gamenya nggak ada, filmnya nggak ada. As far as I know ya, itu benar-benar kayak cuma karakter doang gitu. Jadi kayak berarti orang yang produk yang udah ada IP yang udah ada produk turunannya berarti bisa lebih
capai banyak ini dong gitu Oke. loh. Gitu sih gue mikirnya kayak Oke. bisa. Oke, dan terus kalau sekarang gitu ya, tadi nyambung yang tadi sebenarnya, yang sudah mulai diturunkan jadi produk lain adalah snack gitu kan. Kenapa milih snack sih? Nggak misalnya kafe kah atau apa gitu yang aktivasi offline misalnya ada wahana-wahana dari IP-nya Gambir gitu. Oke. Kenapa? Karena kan satu dari game selera Nusantara kan. Oke. Emang makanan di dalam Yes. situ. Dan gue tuh banyak banget ngelihat respon dari orang-orang, wah gue kalau main ini jadi lapar. Oke. Jadi pengen makan, jadi apa segala macam. Akhirnya malah jajan yang lain. Oke. Terus gue mikir kan kayak, wah monetisasi yang bagus. Gitu. Jadi kayak dia main, dia lapar, dia bahkan bisa beli langsung juga tanpa harus keluar rumah. Yeah. Dia bisa beli online di situ. Ada bannernya juga, lo bisa langsung direct ke e-commerce market untuk snacknya. Yeah. Jadi kayak it's a whole experience. Tapi sejauh ini gimana? It's so far so good, Oh ya? surprisingly ya. Antara orang yang mainin gamenya sampai yang beli snacknya itu? So far tuh orang masih tahu snacknya dari game. Oke. Gitu, masih tahu snacknya dari game. Tapi ada lah ya konversi dari orang yang main terus beli snacknya gitu? Oh iya, malah dari situ semua. Oh. Gitu, bukan akhirnya orang beli snacknya kemudian main gamenya. Bocoran berapa banding berapa? Ini jauh lah ya, kan Oke. Selera Nusantara itu user udah 10 juta. Oke. Gitu, udah 10 juta download in total. Ya kita baru sedia snack paling cuma berapa puluh ribu doang kan gitu ya. Produksi sendiri? Produksi sendiri. Kita bekerja sama dengan ibu-ibu UMKM yang kayak daripada mereka ngerumpi, ya kita pekerjakan mereka untuk akhirnya bikin snack bareng. Kolaborasi lebih ke sana ya? Kolaborasi kita sama ada namanya Wajan. Oke. Waktunya jajan gitu. Jadi mereka yang membuat, kita IP licensing aja lah Oke. di situ gitu. Nah, pada rencana untuk kolaborasi sama, tadi kan udah sempat nyebutin ya, IP-IP luar yang sering berkolaborasi sama IP lokal. Ada rencana nggak buat kayak gitu juga? Aduh, pengen banget sih sebenarnya. Kalau ditanya pasti pengen lah ya. Siapa yang nggak pengen lah gitu. Siapa yang disasar? Oh, IP-nya. Apa aja? Aku terbuka dengan apapun gitu loh. Oke. Gue pengennya sih kayak mungkin brand-brand kopi lokal gitu ya. Kayak kan belum ada nih Kopi ya? Kayak Mbak Siska itu belum jualan kopi soal di gamenya Selera Nusantara Oke. gitu. Atau ya sama FMCG lah, Indomie gitu. Halo Axton. Siapa tahu ya nonton Iya. Gizmo Talk kali ini dan Atau tolong di tag aja langsung Axton tahu. Salim. Ayo kerja sama dengan IT lokal. Oke. Nah, kalau gitu dari perjalanan Gambir tuh kan udah 9 tahun berarti sekarang? Gambir itu 2016. Iya, 9 kan? Berarti Iya. 9 tahun. Iya. Dari 1 sampai 10 gitu ya. Seberapa puas Safik sama Gambir? I can say 10, tapi kan gue gak mau bilang 10. So Oke. I will say 8. Oke. Karena gue memberikan duanya lagi ini sesuatu hal yang I have something to look forward. Gue harus punya sesuatu yang ngerasa kayak, oh gue harus kejar A, B, C, D-nya buat Gambir. Nah itu adalah si 2 ini. 2 ini tuh ya, it can be everything. Mungkin kalau gue udah achieve yang mungkin gue pikir tadinya 2, ternyata enggak. Itu cuma jadi 8 gitu. Ini hanya memberikan gue ruang untuk kayak I have to chase something gitu loh. Ya termasuk gue sebenarnya pengen banget menjadi orang yang mungkin agak naif kalau gue ngomong kayak gue tuh pengen banget nginspirasiin orang untuk bahwa lu tuh untuk sukses di industri game ini tuh nggak cuma dari gamenya doang, tapi dari apa yang lo buat gitu loh. Karena gini sebenarnya kayak lo bikin game ada musiknya, musik itu kan ada hak cipta dan ada hak guna ya. Gitu loh. Itu lo sampai kapanpun hak ciptanya musik itu biasanya punyanya si komposer kan, punyanya si penulis lagu gitu. Cuma art asset di dalam gamenya tuh apa pernah ada? Nggak ada kan? Graphic desainernya, UI desainernya nggak pernah tuh. Ada, cuma lo dapat kredit gitu. Cuma hak ciptanya nggak ada di situ. Tidak punya mereka dong. Tidak punya mereka. Tapi kalau musik boleh. Karakter lu udah desain, nggak ada hak ciptanya juga, tetap gitu loh. Nah jadi menurut gue kayak gue tuh pengen banget ada di sini untuk ngasih tahu bahwa sebenarnya ini tuh
banyak banget orang-orang yang sebenarnya patut untuk dihargai ada di sini. It's not about kayak lu cuma sekedar coding, lu cuma sekedar bisa gambar, tapi kalau lu nggak punya rasa aware terhadap value dari diri lo sendiri aja tuh lu nggak akan bisa jadi siapa-siapa. Jangan lu cuma dimanfaatin orang yang jahat gitu loh. Oke. Menurut gue jadi kayak ada orang bisnisnya di sini kayak gue gitu loh. Jadi kayak gue harus memberikan contoh ke orang-orang bahwa menghargai karya itu jadi sesuatu yang sangat penting. Gitu. Okay. Value, lo harus punya value-nya gitu loh. Jadi jangan cuma gara-gara lo harus terkenal dulu menjadi seorang baru lo bisa dihargai, kayak no you're not. Oke. Wah. Seru banget ya. Ngobrolin game memang gak akan ada habisnya. Tapi sepertinya untuk episode kali ini udah banyak ya insight yang dikasih Mas Syafiq sebagai CEO dan co-founder Gambir Studio. Wah, thank you banget Syafiq mau menyediakan waktu di sela-sela pada kesibukan. Habis ini juga katanya bakal meeting lagi. Thank you banget. Nggak apa-apa lah. Senang akhirnya bisa share lagi ke teman-teman. Yeah. Karena gue yakin banget banyak orang tuh yang ngelihat sekarang industri game itu adalah industri yang lagi seksi-seksinya gitu loh. Cuma you have to be remember bahwa apapun industrinya, as long as you're doing good at something, you're gonna be something. Wow. Kayak, look at me, kayak I don't do code, I don't do Photoshop atau ilustrasi atau whatever. Gue kuliah jurusan accounting, man. But if you're doing great, you're having a commitment, kayak lu komitmen untuk sesuatu, you work hard for your dreams, you're gonna achieve some milestone in your life gitu. Jadi kayak jangan ngerasa kayak gue mau di sini harus ini, gue mau di industri ini harus kuliah apa. No, this is not. Ya itu cuma masalah mindset aja sih. As long as we believe in ourselves, you can be whoever you are. Oke. Gitu sih. Nice quotes, Syafiq. Sama sekali lagi kalau mau kepo-kepo soal Gambir Studio bisa kemana? Ke Instagram kita @Gambir Studio, bisa ke TikTok kita juga, kita suka live sambil main bareng di situ. Gambir Studio juga on our Facebook, website, social media Gambir Studio, di Instagram, di Twitter juga. Ya, semua social media channel cari aja Gambir Studio. Oke, dan mungkin kalau mau colek-colek Syafiq bisa di @Syafiq Hussein di sini. Biar editornya ribet. Biar editor kerjaan gitu. Jadi kayak feel free to reach me out anytime. Oke. Dan pastinya jangan juga lupa untuk subscribe ke channel Gizmologi, pantau Gizmotalk setiap hari Senin, dan pastikan juga untuk follow Instagram di @gizmologi dan juga gizmotalk.id. Oke, gue Dipta dan Syafiq. Signing out. See you next episode and bye-bye guys. Bye-bye.